الحمد لله الذي الواحد القهار خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Ikhwati fillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan haram ini, di hari Jumat ini, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang seringkali kita titipkan pada kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adalah sebuah kalimat yang harus mampu menghancurkan ananiah kita, ego kita, menyadarkan bahwasannya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih sampai dengan menit ini di tempat kita duduk di masjid ini adalah karena kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim apabila ia dipuji,
atas prestasinya, atas raihannya, atas kedudukannya, atas jabatannya, maka ia kembalikan pujian tersebut kepada yang maha memiliki pujian, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Di tengah kesyukuran kita, marilah senantiasa kita basahi lisan kita dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Perintah beliau di hari Jum'ah untuk kita memperbanyak salawat adalah bagian menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat tersebut tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kita berharap, berdoa, bermunajat, termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan dinul Islam, dinul qayyimah, sehingga mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhir nanti. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, dan kita termasuk pengikutnya yang istiqamah menegakkan dinul Islam, dinul qayyimah. Selanjutnya Al-Fakir melalui mimbar ini berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada jamaah sekalian untuk sama-sama menjadikan nilai ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal hidup kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai ketakwaan yang Allah firmankan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti diberikan jalan keluar dan didatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu min amrihi yusra, dijadikan semua perkara hidupnya, urusan hidupnya yang ia hadapi, yusra, adalah mudah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayi'atih wa yu'zim lahu ajra. Dan mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffir anhu sayi'atih, niscaya akan dihapuskan segala kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dilipat gandakan amal ibadah yang ia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai ketakwaan inilah bekal kita untuk mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk menghancurkan kehinaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai ketakwaan inilah yang diwasiatkan setiap Jum'ahnya dalam kita mendengarkan khutbah yang satu ke khutbah lainnya, menjadi rukun sehingga tidak sah ibadah Jum'ah kita, khutbah Jum'ah kita, apabila kemudian tidak terdapat nilai-nilai wasiat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa inilah menjadi bekal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kehidupan yang kita alami hari ini adalah kehidupan yang pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya. Setiap waktunya, setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya, bahkan setiap menit dan detiknya adalah diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan yang sesaat ini tidak boleh kemudian kita terlena sehingga seakan-akan kehidupan yang kita lalui tidaklah diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin, tidak bergerak, tidak bergeser kaki kita, kedua hamba, kaki kedua hamba tidak akan bergeser yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, sebelum ditanya hatta yus'alu an umrihi fi ma'afna, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bergerak sedikit pun kaki seorang hamba
sebelum kemudian ditanya darinya adalah umurnya untuk apa ia gunakan, waktu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa ia habiskan. An umrihi fima afna, akan ditanya. Waktu yang kita lalui akan ditanya, dihabiskan untuk apa hari-hari tersebut. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan pasti akan ditanya pula, tidak bergerak kaki kita, ditanya adalah tentang ilmunya, apa yang ia dapatkan, apa yang ia perolehkan. Fima fa'ala, untuk apa ilmunya ia gunakan, apakah karunia nikmatnya yang sampai kepadanya, pengetahuan yang datang kepadanya. Fa'ala, apakah ia melakukannya dalam kebaikan atau dalam keburukan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tidak bergeser pula kaki kita sebelum ditanya tentang harta, dari mana mendapatkan dan untuk apa dia habiskan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dapat dari mana, sumbernya halal atau haram, dan digunakan untuk jalan yang halal atau yang haram, untuk jalan yang baik atau yang buruk. Dan pasti akan ditanya wa an jismihi fima abla, terkait raganya, tubuhnya, matanya, penglihatannya, telinganya, pendengarannya, fima abla, digunakan untuk apa. Nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, tubuh yang Allah sempurnakan kepadanya, apakah kemudian untuk bermaksiat di jalan Allah atau justru untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika pergantian tahun dari 1444 Hijriah sampai dengan sekarang kita di tahun 1445 Hijriah, tidaklah berarti bergantian tahun bagi seorang muslim kecuali bertambah kebaikannya dalam hari-harinya, di mana hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok hari pastilah menjadikan dirinya lebih baik daripada hari ini. Tidaklah penting perubahan harinya, terbitnya dan tenggelamnya matahari bagi seorang muslim, kecuali bertambah kebaikan dan keberkahan pada dirinya. Maka nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang senantiasa ia minta kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi faktor utama dalam kehidupan kita yang senantiasa kita jaga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada 3 hal sekurangnya kita melakukan untuk menjaga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang dikaruniakan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saudaraku, hendaknya senantiasa terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan kita meminta nikmat hidayah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bukan manusia yang memberikan hidayah, bukan orang tuanya yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Pamannya Abu Thalib, sosok yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan arti kehidupan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika keangkuhan dirinya, hatinya, sehingga menolak keimanan, maka cahaya hidayah tidaklah sampai kepada dirinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Seorang budak hitam legam
tidak memiliki kekayaan, tetapi dalam dirinya tegak cahaya-cahaya keimanan. Seorang sahabat Bilal bin Rabah hingga disiksa tubuhnya, dijemurnya pada siang hari, ditindihnya dengan batu, tetapi cahaya keimanan menembus pada dirinya. Maka kemudian mengatakan, Ahad, 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 senantiasa tercerah, bukan dari bangsawan, bukan dari kehidupan yang melimpah seorang budak, tetapi ketika cahaya iman datang, maka itu terjadi. Oleh karenanya, yang pertama, senantiasa kita meminta nikmat hidayah untuk terus-menerus berada di dalam hati kita sebagai implementasi amal saleh yang kita lakukan. Dalam surat Ali Imran, kita seringkali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau condongkan kembali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah setelah ditetapkan ke dalam diri kita. La tuzigh qulubana. Jangan dicondongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah nikmat hidayah itu sampai kepada kami. Karenanya yang pertama, tidak putus kita 17 kali sekurang-kurangnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami nikmat hidayah, yaitu jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku, senantiasa menjaga hidayah yang Allah karuniakan kepada kita adalah dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, berikhtiar semaksimal mungkin dalam semua aspek kehidupan kita, yang setiap menitnya, setiap detiknya kita mendekati namanya pintu perpisahan al-maut, kematian. Maka bermujahadahlah dalam amalan-amalan saleh kita. Kalaulah hari Jum'ah sekarang ini, ibadah Jum'ah yang kita lakukan, apakah kita sudah memastikan Jum'ah ini jauh lebih baik daripada Jum'ah sebelumnya? Bagaimana pakaian yang kita gunakan? Bagaimana bersuci yang kita lakukan? Bagaimana kehadiran kita di masjid ini yang kemudian kita datangnya? Bagaimana menegakkan salat yang kita lakukan pada ibadah Jum'ah? Bagaimana memperbanyak salawat pada hari Jum'ah? Bagaimana bacaan Al-Qur'annya pada hari Jum'ah? Apakah Jum'ah hari ini adalah lebih baik daripada Jum'ah sebelumnya? Karena sesungguhnya mujahadah, kesungguhan kita berikhtiar untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah bermakna jihad, bukan hanya dengan dirinya, tetapi juga dengan hartanya dan jiwanya untuk bermujahadah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka kebaikan yang kita lakukan haruslah senantiasa kita mampu melihat, mengukurnya. Apakah kesungguhan memasuki masjid ini kita betul-betul melakukan dengan kesungguhan karena Allah, membaca apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, atau sekedar melakukan rutinitas biasa? Apabila yang melakukan rutinitas biasa, bagaimana yang Allah firmankan kepada kita, sesungguhnya petunjuk itu akan diberikan kepada mereka yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang ketiga, jamaah sekalian, untuk mempertahankan nikmat hidayah yang Allah karuniakan kepada kita,
hendaknya kita memperhatikan, meneladani, mengikuti kebaikan, langkah-langkah orang salih, orang ikhlas yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kita semua mereka manusia-manusia yang hadir di atas muka bumi ini, man la yas'alukum, tidak meminta ganjaran, tidak meminta upah, tidak meminta balasan, karena ia tahu yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teladan itu bisa jadi ada pada guru-guru kita, teladan itu bisa jadi ada pada kedua orang tua kita, teladan itu bisa jadi berada di tengah masyarakat kita, memimpin kita, atau bahkan generasi salih yang lainnya, generasi tabi'in. Dan sumber keteladanan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita meneladani semua aspek kehidupan kita untuk meminta diteguhkan nikmat hidayah di dalam diri kita, sehingga pergantian tahun buat seorang muslim adalah penetapan hidayah untuk senantiasa berbuat baik, menjadikan hari-harinya lebih baik dari yang lalu, dengan bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wal mu'minat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang bergerak setiap harinya, sesungguhnya kita, setiap jiwa, setiap manusia pasti berada dalam kerugian, pasti berada dalam kerugian, kecuali yang hari-harinya diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dengan imannya ia implementasikan dengan amal salih, dan konsekuensi dari amal salihnya adalah senantiasa menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kehidupan yang sesaat di dunia ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad-dunya ilal akhirah, perumpamaan dunia terhadap akhirat. Kama yamshi ahadukum ilal yammi, sama sebagaimana salah seorang di antara kalian datang ke lautan, fadkhala asbahu, masukkan jarinya ke dalam lautan, fama kharaja minhu fahuwa dunya, yang setetes menetes dari jarinya adalah dunia, dan samudra di depannya adalah kampung akhirat. Maka betapa ruginya apabila kemudian kita terjebak pada satu tetes kehidupan dunia dan merupakan kampung yang sangat luas, yaitu adalah darul akhirah. Pada khutbah kedua ini, marilah kita senantiasa
menjaga diri kita dengan amalan salih pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga lisan kita untuk berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur jami'al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur jami'al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur jami'al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.